Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kali ini kisah tentang seseorang yang melakukan amanat agung. Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita ada satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Yang paling utama itu adalah amanat agung. Amanat agung. Selama ini gimana? Kamu udah melakukan amanat agung nggak? Atau cuma sekedar ke gereja, ngikuti ritual gereja, tapi mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukan amanat agung. Amanat agung, Bapak Ibu Saudara, itu wajib hukumnya. Amanat agung itu, karena amanat agung itu bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Tuh firmannya dituliskan, bukan Tuhan Yesus berfirman itu bukan ditujukan hanya 1-2 orang, tidak. Dia katakan pada semua muridnya di situ, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa murid, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya begini, nggak perlu takut. Kamu mau takut apa? Wong kamu yang nyampaikan itu satu kabar baik tentang kebenaran kok, tentang keselamatan bagi orang lain. Kenapa harus takut? Kenapa mulut kita tidak berani terbuka untuk menyatakan kebenaran ini? Kenapa mulut kita ngatup ketika berhadapan dengan orang yang belum mengenal Kristus, belum mengenal kasih Kristus? Orang yang tidak tahu bahwa ada satu pribadi yang rela berkorban, bahkan nyawanya dia berikan untuk menebus dosanya. Dia rela agar kita diselamatkan, agar kita itu bisa masuk ke kerajaan Allah. Kalau kita tidak diselamatkan, kita masuknya pastinya di tempatnya si iblis lah. Nggak mungkin kita masuk di kerajaan Allah. Ayolah Bapak Ibu Saudara, lakukanlah amanat agung itu. Banyak di sekitar kita ada anak-anak Tuhan yang dulunya anak Tuhan, sudah menyangkal Tuhan dan meninggalkan Tuhan karena sudah punya keyakinan yang lama, keyakinan yang baru sehingga dia jauh dari Tuhan. Kewajiban kita lah untuk menginjili dia kembali, bahwa Bapa itu setia. Bapa setiap hari menanti dia seperti anak yang hilang, anak yang pergi dan bertahun-tahun dia pergi menghabiskan seluruh harta yang didapatkan dari bapaknya, tapi bapaknya tetap setia menanti dia, menanti dengan setia Bapak itu. Sampai dia pulang pun bapaknya ketika melihat anak ini pulang dari jauh, bapak ini dengan berlari menyongsong anaknya. Ketika dia dapati anaknya, dia peluk anaknya. Dia ciumin, dia peluk dengan rasa rindunya seorang ayah. Kadang-kadang kalau orang yang tersesat ya, yang hilang, yang meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan Tuhan, percayalah
orang-orang itu sebenarnya hidupnya tuh susah loh. Tidak ada damai sejahtera. Mungkin secara finansial, ya banyak uangnya. Mungkin ada yang, bahkan mungkin ada yang berkelimpahan. Tapi lebih banyak dari itu, banyak yang hidupnya susah. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu dengan setia Dia menanti kita. Kewajiban kita adalah menyampaikan kasih Kristus ini, kasih Bapa. Bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan dia dalam kehidupannya, dia mau senang atau susah maupun senang, Bapa itu selalu ada menyertai dia. Bapa dengan rasa rindu menanti kembalinya dia. Kewajiban kita untuk menyampaikan itu kepada dia. Jangan diam Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang juga ada yang mau kembali tapi sudah terlanjur malu pada teman-temannya, lingkungannya. Kadang-kadang ada rasa malu seperti begitu. Itu, nah sekarang gini, kenapa kamu mesti malu? Ketika kamu menyangkal dia, kamu tidak malu kok. Kenapa kamu mau kembali kok kamu malu? Tidak perlu malu, karena semua saudaramu, semua orang yang ada di sekitarmu sangat mengasihimu, dan mereka juga berdoa untuk kembalinya kamu. Jadi ya tidak perlu malu, tidak perlu berat hati. Nah, kebanyakan di gereja-gereja tidak ditekankan soal amanat agung ini. Amanat agung ini penting. Sudah nggak kamu bawa satu jiwa aja untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan? Sudah nggak kamu lakukan? Satu jiwa aja. Sudah belum? Kalau belum, lakukan. Kalau kamu nggak bisa sendiri, kamu mau ditemani, mintalah temanmu yang lain membantu kamu. Bisa 2 orang, 3 orang melakukan hal yang ini. Karena itu merupakan tanggung jawab kita semua. Sampai semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, barulah tiba waktu kesudahannya. Kita tuh diminta Tuhan untuk melakukan loh amanat agung ini. Bukan Tuhan tidak suruh kita. Itu perintah loh. Wajib. Kalau perintah itu wajib. Kita semua wajib melakukan itu. Jangan tunda-tunda waktu. Karena ketika ajal sudah di sini, baru sadar, oh iya, aku tidak melakukan amanat agung, aku tidak melakukan kasih kepada sesama, aku pelit orangnya, aku tidak mengampuni, aku tidak mohon ampun sama orang itu yang ketika aku mencuri atau aku merampok haknya, aku membusukkan dia, aku membunuh dia secara karakter. Aku belum minta maaf ini Tuhan. Kasih kesempatan aku untuk kembali supaya saya bisa melakukan itu. Bisa nggak? Tentunya nggak bisa. Tidak bisa. Ketika nafas sudah di sini, sudah kita tidak berdaya lagi. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jangan kamu pikir hidupmu masih lama. Jadi saya belum tua, saya belum nanti aja lah. Amanat agungnya nanti aja lah. Ada orang yang aku targetin, tapi nanti aja lah. Bagaimana mau ngomong sama dia aku nggak enak? Karena nggak enakmu itu nanti hanya ada penyesalan bagi kamu ketika waktu itu tiba. Waktu yang tadi aku katakan, nafas sudah di sini, sudah nggak bisa apa-apa. Kamu menyesal, kamu mau ngomong sudah nggak bisa. Selagi Tuhan kasih kita nih nafas, dikasih kehidupan, dikasih kesehatan, ayolah
melakukan. Soal orang itu mau terima atau tidak, itu bukan urusanmu. Itu urusannya Roh Kudus. Itu bukan urusanmu. Dia butuh kita sebagai alat untuk menyampaikan berita baik itu. Soal orang itu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Roh Kudus. Yang penting kita itu sudah mau melakukan. Hati-hati, kamu kira hidup di dunia ini gratis-gratis aja. Kamu boleh datang jadi manusia, hidup enak di dunia, terus mati begitu aja. Enggak. Ada tanggung jawab di dalam dunia ini. Kamu sebagai anak Tuhan, amanat agung. Itu kewajiban utama bagi setiap kita. Jangan dianggap hal remeh. Jangan nganggap hal ini remeh. Ini bukan hal yang mudah. Ini hal menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawab satu orang. Ada kewajiban yang harus kita penuhi di dalam hidup kita. Kemarin saya sempat ngomong, ya mungkin kamu punya pekerjaan, kamu ada tanggung jawab yang tidak bisa kamu tinggalkan. Mungkin kamu juga sebagai seorang aparat, atau kamu seorang dokter, suster, yang pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa gampang mendapatkan izin gitu. Apakah di tempat kerjamu kamu tidak melihat bahwa ada orang lain, yang orang-orang di sekitarmu yang belum kenal kasih Kristus? Tidak harus pergi ke sana, enggak. Lingkunganmu dulu, lingkungan yang paling kecil. Di rumahmu, di tempat kerjamu, sampaikanlah kabar baik itu. Bahwa hanya ada satu jalan. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia berfirman demikian loh. Otomatis dia tidak pernah bilang sembahlah aku sebagai Tuhan. Nggak. Kalau kamu punya otak, kamu punya hati dan otak yang bisa hati mencerna itu dalam pikiranmu, juga menerima itu dalam hatimu, dan pikiranmu berpikir, otakmu berpikir, dan oh iya ya, dia tidak berfirman begitu, tapi dari firman-firmannya kita tahu bahwa dialah Tuhan. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, kalau kamu tidak percaya pada Yesus, kamu tidak akan selamat. Siapapun kamu, sehebat apapun kamu, tidak akan selamat. Tidak ada jalan lain, tidak ada kompromi. Jalan itu hanya satu. Dan yang tahu jalan kembali dari orang dari surga, yang tahu datang di dunia, kembali ke surga, dia tahu jalannya. Iblis, dia dari surga diusir kan? Diusir dari surga. Dia turun ke dunia ini. Dia bisa kembali ke surga lagi enggak? Jembatan itu sudah putus. Dan yang bisa jadi jembatannya itu hanya Yesus. Kalau dia tuh bukan Tuhan, ngapain Tuhan ngutus dia untuk menjadi hakim yang adil nanti waktu hari penghakiman, menghakimi kamu dan aku? Kalau dia bukan Tuhan, ngapain dia harus menghakimi kita? Kenapa bukan Bapa Surgawi, Bapa Elohim mengutus Salomo aja? Karena Salomo itu satu-satunya manusia
yang diberikan kebijaksanaan, hikmat di dunia ini sebagai manusia hanya Dia. Tidak ada lagi manusia yang diberikan hikmat dan kebijaksanaan seperti Salomo. Kenapa bukan Salomo yang dijadikan hakim? Dia kan adil, iya enggak? Salomo tuh lahir jadi anak manusia, bukan Tuhan. Dia anaknya Daud sama Batseba, bukan Tuhan. Siapa yang kamu banggakan dalam hidupmu? Apakah dia lahir tanpa persetubuhan manusia, bapak ibunya? Tidak ada orang lain yang lahir ke dunia ini tanpa persetubuhan. Hanya Yesus Kristus yang lahir di dunia ini tanpa persetubuhan manusia. Tanpa persetubuhan bapak ibunya, Yusuf dan Maryam, dia ada dalam rahimnya Maryam atau Maria. Aduh, ke bawah saya dari yang lama ya, masih Maryam, Siti Maryam. Si Maria. Bapak Ibu Saudara, sadarlah. Sadar. Banyak teman-teman, banyak orang yang justru dicelikan matanya justru karena membaca Quran. Karena kitab-kitab yang lain tidak ada sedikit kemiripan dengan Alkitab. Yang ada kemiripan kitab sucinya dengan Alkitab, ada sedikit kemiripan, yaitu Al-Quran. Bacalah baik-baik, minta hikmat Tuhan, supaya kamu dicelikan matanya, dicelikan mata dan mata rohaninya, supaya bisa mengerti. Karena kita manusia tidak bisa mencerna tentang Tuhan. Otak kita cuma kecil segini. Otak kita kecil. Sedangkan Tuhan dia begitu besar. Kita tidak bisa mencerna. Jadi jangan kamu bandingkan Tuhan dengan manusia biasa. Yesus Kristus bukan manusia biasa. Amanat agung penting kita sampaikan, supaya banyak orang yang tahu dan mengenal kasih Kristus. Karena dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Misinya adalah menyelamatkan kita. Dan hanya orang yang percaya dan menerima dia yang diselamatkan. Yang tidak percaya, oh, go to hell. Ngeri ya. Saya bersyukur sekali saya diselamatkan Tuhan. Saya bersyukur banget. Orang yang dulu membenci dia, saya paling benci dengan Yesus. Lihat orang Kristen benci banget. Justru sekarang saya diubah Tuhan. Hati saya sangat mengasihi Yesus. Dan saya juga mengasihi Bapak Ibu Saudara. Makanya tiada henti-hentinya saya ngomong ke Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara, terima kasih banyak. Sampaikan berita baik ini kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.